Fajar perlahan bangkit dari tepi langit. Ketika Ye Ziyun bangun, Lily sedang duduk bersila, berlatih. Memikirkan tindakannya kemarin, wajahnya terasa panas membara. Melihat sosok punggung Lily, Ye Ziyun tidak tahu bagaimana menghadapi Lily lagi. Dia diam-diam mulai mengenakan pakaiannya. Saat dia sedang berdandan, Lily tiba-tiba berbalik, tersenyum ringan dan berkata, "Kamu sudah bangun." Ye Ziyun saat ini tercengang. Dia belum sepenuhnya berpakaian dan kedua tangannya tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan panas Lily. "Lily, kau mesum." Ye Ziyun mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya. Lily dengan cepat menangkap bantal dan memutar matanya. "Siapa yang datang ke tempat tidurku tanpa mengenakan apapun? Apakah kamu benar-benar menyebutku cabul?" Sudut mulutnya tidak bisa menyembunyikan senyumnya, tidak biasa melihat Ye Ziyun menjadi gila. Ye Ziyun merasa seolah-olah dia tidak lagi bertatap muka dengan orang lain. Apa sebenarnya yang merasukinya tadi malam, sehingga dia benar-benar melakukan hal seperti itu? "Lily, jika kamu terus menyebutkan tentang tadi malam, aku tidak akan berbicara denganmu lagi." Melihat postur Ye Ziyun yang pemalu, Lily tidak bisa menahan senyum dan mengangkat bahu. "Kalau begitu, aku tidak akan menyebutkannya lagi." Ye Ziyun berpakaian sendiri dan buru-buru berlari keluar dari kamarnya dengan wajah memerah. Saat ini, pikirannya ada di tempat lain. Dia awalnya berpikir bahwa Lily akan seperti pria lain. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan kehilangan minat padanya. Jika itu masalahnya, dia akan membayar kembali anugerah Lily. Namun, hasilnya benar-benar berlawanan dengan harapannya. Lily tidur di sampingnya sepanjang malam, dipisahkan oleh selimut. Ye Ziyun merasa sedikit bingung, mengapa Lily sangat menyukainya. Jauh melampaui Xiao Ning'er. Sebenarnya, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Xiao Ning'er dan telah mengalami lebih banyak pengalaman bersama. Misteri ini membuatnya bingung. Tapi tidak peduli apa, Lily menyelamatkan ayahnya. Jika suatu hari dia diminta untuk membalas budi, dia pasti tidak akan ragu. Keluarga naga bersayap. Sejak Xiao Ning'er kembali dan pulih dari pertempuran, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, kultivasinya memiliki tanda-tanda kecil untuk membuat terobosan. Dia harus mengakui, teknik budidaya naga petir sangat kuat hingga mengejutkannya. Kultivasinya telah melonjak pesat ke peringkat emas bintang 2, bersiap untuk melangkah maju menuju peringkat emas bintang 3. Setiap hari, ranah jiwanya akan dengan panik menyerap kekuatan jiwa di sekitarnya. Kecepatannya sangat mengejutkan. Sulit membayangkan teknik budidaya seperti apa yang Lily berikan padanya. Xiao Ning'er memiliki perasaan bahwa teknik budidaya naga petir ini tidak akan mengalami kesulitan untuk menembus peringkat emas, bahkan peringkat legenda mungkin tidak sesulit itu. Xiao Ning'er diam-diam mengarahkan pandangannya ke jendela, pikirannya melintas dengan senyum percaya pada Lily. Dia tidak bisa menahan senyum apa yang Lily lakukan sekarang. Seorang pelayan buru-buru masuk dan berkata, "Nona, Patriark mencari kehadiranmu." "Baik." Xiao Ning'er menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju ke arah aula utama keluarga naga bersayap. Aula utama keluarga naga bersayap. Xiao Yunfeng dan 6 tetua semuanya ada di kursi mereka. Setelah melihat kedatangan Xiao Ning'er, 6 tetua berdiri dan memberinya senyuman penuh hormat. Xiao Ning'er mengingat situasi di mana 6 tetua mencoba memaksanya untuk melepaskan rumput kabut ungu. Wajahnya menjadi sangat dingin, tidak ada jejak emosi. Dia memandang Xiao Yunfeng, yang duduk di posisi tertinggi dan bertanya, "Ayah, apakah ada hal yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Ketika 6 tetua melihat keengganan Xiao Ning'er untuk menanggapi mereka, mereka tidak bisa menahan senyum malu. Namun, meski perut mereka penuh amarah, mereka harus menahannya. Mereka sudah menerima berita bahwa Xiao Ning'er naik ke peringkat emas dan sudah menjadi peringkat emas bintang 2. Kecepatan budidaya semacam ini, dia pasti yang pertama dalam seluruh sejarah keluarga naga bersayap. Menurut kecepatan pelatihan ini, mencapai peringkat legenda hanyalah masalah waktu.
Saat ini, bagaimana mereka bisa tidak menghormati ahli peringkat legenda masa depan? Xiao Yunfeng memandangi para tetua, lalu menatap Xiao Ning'er lagi. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Tidak mengherankan jika Xiao Ning'er tidak bisa diganggu dengan mereka, mengingat apa yang mereka lakukan padanya sebelumnya. Ning'er, kami telah berdiskusi. Kami orang tua sudah cukup tua. Saya ingin menyerahkan posisi patriark kepada Anda, kata Xiao Yunfeng, tersenyum ringan. Meskipun keluarga naga bersayap belum memiliki patriark perempuan sebelumnya, Ning'er adalah pengecualian. Dengan bakatnya, siapa yang berani berbicara buruk tentang dia? Ayah, saya tidak tertarik dengan posisi patriark, saya hanya ingin berkonsentrasi pada pelatihan saya, kata Xiao Ning'er, menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya, harus menjaga begitu banyak orang, terutama mereka yang berniat buruk. Yang dia inginkan hanyalah bersama dengan orang yang dia cintai dan menjalani hidup mereka bersama, dengan damai. Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Xiao Yunfeng menganggukkan kepalanya. Tentu, dia tidak akan memaksa Xiao Ning'er. Saat ini, dalam keluarga ini, tidak ada yang berhak memaksanya melakukan apa yang tidak disukainya. Keponakan Ning'er, beberapa dari kita telah membahas ini sedikit. Apakah Anda tahu jenius itu, Mili, dari keluarga tanda surgawi? Kami mendengar bahwa kekuatannya sangat besar sekarang, bahkan asosiasi alkemis harus mendengarkannya. Kami ingin bertanya apakah asosiasi alkemis dapat membantu kami, kata Xiao Yi, menyanjung. Xiao Ning'er dengan dingin menatap Xiao Yi. Apakah penatua Xiao Yi masih ingat bahwa kamu yang ingin aku mengambil kembali rumput kabut ungu dari Mili? Sekarang kamu ingin aku pergi dan memohon padanya. Xiao Xi merasa malu tanpa henti pada saat itu, bahkan aku tidak tahu identitasnya. Saat itu, saat kau membeli rumput kabut ungu untuknya, bisa dianggap dia berhutang budi padamu. Hutang budi. Dia menyembuhkan penyakit saya. Aku bahkan belum membalas budi dia. Saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika Anda sangat ingin mengemis, pergi dan mohon pada diri sendiri. Xiao Ning'er menolak absolusi. Melihat Xiao Ning'er tidak memberinya kesempatan untuk berdebat, Xiao Yi merasa jengkel di hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya bisa meminta maaf dan berkata, keponakan Ning'er, jangan marah. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Karena keponakan Ning'er tidak bersedia, lupakan saja, anggap saja saya tidak pernah menyebutkannya. Saat suara Xiao Yi padam, seseorang menerobos masuk. Xiao Ning'er, kamu celaka, kamu benar-benar merayu pria lain di belakangku dan membuatku menjadi suami yang istrinya tidak setia. Kau pikir keluarga suci saya begitu mudah diganggu? Hari ini, saya ingin keluarga naga bersayap memberi saya penjelasan. Yang menerobos masuk adalah Shen Fei. Meskipun Shen Hong telah menjelaskan agar Shen Fei tidak menimbulkan masalah, Shen Fei tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Ning'er kembali ke keluarganya, dia langsung bergegas. Sebagai keturunan langsung dari keluarga suci, tunangan bercampur dengan pria lain, bagaimana dia bisa menahannya? Mendengar kata-kata Shen Fei, ekspresi Xiao Ning menjadi sedingin es. Dia menatap Shen Fei dan berkata, Shen Fei, ini adalah aula utama keluarga naga bersayap saya. Jika Anda tidak ingin dikalahkan, pergilah sekarang juga. Kalahkan aku. Tampaknya keluarga naga bersayapmu telah tumbuh menjadi pemberani. Siapa yang memohon kami untuk mengatur pertunangan? Sekarang sayap Anda telah tumbuh kuat, Anda ingin memutuskan pertunangan. Kesempatan besar. Shen Fei menunjuk ke arah Xiao Yunfeng yang duduk di kursi tinggi dan dengan marah membentak, Xiao Yunfeng, bahkan jika keluarga suci saya berada di bawah penindasan keluarga angin salju, menghancurkan keluarga naga bersayap Anda masih sangat mudah. Xiao Yunfeng menyapu matanya ke arah Xiao Yi, merasa sedikit marah. Jika bukan karena Xiao Yi memaksa saat itu, dia tidak akan membiarkan Ning'er bertunangan dengan Shen Fei. Dan sekarang, keluarga suci masih ingin Ning'er menikah dengan mereka. Tuan Shen Fei, masalah ini masih perlu dibahas.
Saya akan mengirim beberapa orang untuk memberitahu Patriark Shen Hong tentang hal itu. Kamu harus kembali dulu. Xiao Yunfeng berkata dengan suara serius, gelombang aura yang mengesankan memancar dari tubuhnya. Xiao Yunfeng, kamu pikir aku akan pergi hanya dengan kata-katamu? Hari ini, saya akan membawa Xiao Ning'er kembali ke keluarga suci, jika tidak aku akan membuat kalian menderita. Shen Fei menggonggong dengan marah. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Shen Fei, kedua tangan Xiao Ning'er terkepal erat. Dia marah sampai tubuhnya gemetar. Xiao Ning'er menatap Shen Fei dan dengan dingin berkata, Shen Fei, hari ini aku akan menantangmu. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan mengikuti Anda kembali ke keluarga suci. Jika Anda kalah, maka saya minta maaf. Aku ingin kamu menghilang dari pandanganku. Haha, konyol Xiao Ning'er, kamu ingin menantangku sendiri. Apakah kamu sudah gila? Shen Fei menatap Xiao Ning'er. Melihat dinginnya mata Xiao Ning'er, dia memandang Xiao Yunfeng dan 6 tetua dan berkata, kalian semua telah mendengarnya, inilah yang dikatakan Xiao Ning'er sendiri. Kami akan mendapatkan kesepakatan kami. Tubuh Shen Fei dengan cepat mengalami transformasi saat dia dengan cepat bergabung dengan macan hitam Scarlet. Setelah pertarungan dengan Nili, bayangan terbentuk di dalam hatinya. Sekarang, tidak peduli siapa yang dia hadapi, pertama-tama dia akan bergabung dengan roh iblisnya sebelum dia melakukan hal lain. Dia saat ini juga tidak sebanding dengan dirinya yang dulu. Dia telah mencapai peringkat emas bintang 1, menambahkan macan hitam Scarlet, dia yakin bahwa selain Yehan, Nili dan beberapa lainnya, dia tidak perlu takut siapapun di antara rekan-rekannya. Belum lagi wanita seperti Xiao Ning'er. Hari ini, aku akan mengeksekusi beberapa hukuman keluarga. Gelombang panas membanjiri seluruh aula. Xiao Ning'er menatap Shen Fei dari atas, dari depan panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Shen Fei akan mencapai peringkat emas bintang 1, belum lagi macan hitam Scarlet adalah roh iblis yang memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Tidak heran Shen Fei menyetujui tantangannya begitu cepat. Namun, tubuh Xiao Ning'er dengan cepat mengalami transformasi saat dia bergabung dengan Heavenly Lightning Sparrow-nya. Seketika, sebuah kilatan cahaya menyilaukan mata. Aura yang kuat dengan beberapa lipatan kekuatan menuju macan hitam Scarlet. Melihat Xiao Ning'er berintegrasi dengan Heavenly Lightning Sparrow, bahkan Xiao Yunfeng, Xiao Yi dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Pencahayaan yang berkedip di langit bahkan memberi mereka perasaan tertekan. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa Xiao Ning'er benar-benar terintegrasi dengan roh iblis yang begitu kuat. Setelah Shen Fei bergabung dengan Scarlet Black Tiger, dia mengira bahwa kemenangan ini sudah ada di sakunya. Namun, berbeda dengan ekspektasinya, Xiao Ning'er juga telah mencapai peringkat gold dan bahkan terintegrasi dengan Heavenly Lightning Sparrow yang kuat. Petir jatuh membombardir tubuh macan hitam. Ini langsung menyebabkan seluruh tubuh Shen Fei merasa sedikit mati rasa. Shen Fei nyaris tidak bereaksi. Dia sangat meremehkan kekuatan Xiao Ning'er. Dia dengan marah meraung dan menghembuskan api merah dari mulutnya. Meskipun api merah menyala ke arahnya, Xiao Ning'er sangat tenang. Manusia seperti Shen Fei, bahkan jika dia memiliki bakat yang lumayan, dia tidak bekerja keras sama sekali, selalu main-main. Dia tidak akan kalah dari orang seperti dia. Sayap Heavenly Lightning Sparrow mengipasi, sambaran petir tebal melesat ke arah nyala api merah. Petir bertabrakan dengan api merah, dan langsung merobek api merah sepenuhnya dan dengan cepat terbang menuju Shen Fei tanpa henti. Ini adalah kekalahan telak mutlak. Kekuatan Shen Fei tidak pada level yang sama dengan Xiao Ning'er. Meskipun mereka berdua peringkat emas, Shen Fei bahkan tidak bisa dianggap rata-rata di antara rekan-rekannya dan Xiao Ning'er adalah eksistensi yang dapat melewati peringkat dalam pertempuran. Sebuah ledakan yang merobek terdengar saat Shen Fei terlempar, terbang keluar dan menabrak pilar di aula. Retakan muncul di pilar dan lantai saat dia jatuh ke tanah. Shen Fei segera merengek menyakitkan. Sambaran petir ini melukainya cukup parah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Ning'er akan jauh lebih kuat dari miliknya.
Heavenly Lightning Sparrow paling cocok untuk pertempuran area regional. Semakin luas ruangnya, semakin banyak kemampuan tempur yang dapat ditampilkannya. Tetapi bahkan di aula ini ia tidak dapat menunjukkan seluruh kekuatannya, namun itu masih bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh Shen Fei.